Hai 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 hai, ketemu lagi nih dengan Kak Elia. Hari ini kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk merenungkan firman Tuhan. Ayo kita mulai. Shalom adik-adik semuanya. Kita bertemu kembali dalam Gerakan Cinta Alkitab hari ini. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Kakak ajak kita semua membaca bersama ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, untuk memudahkan kita dalam merenungkan firman Tuhan ini, yuk dengarkan cerita dari kakak. Shalom adik-adik semua. Adik-adik, pernahkah adik-adik mendengar peribahasa yang mengatakan ada udang di balik batu? Mungkin ada yang pernah dan ada juga yang belum ya. Apa sih artinya ada udang di balik batu itu? Untuk memudahkan adik-adik memahaminya, kakak punya cerita nih buat adik-adik. Ada sepasang sahabat yang bernama Joko dan Joni. Mereka selalu berdua ketika kemana-mana. Pokoknya di mana ada Joko, di situ pasti ada Joni. Bagaikan mentega dan roti, bagaikan baju dan celana. Tapi adik-adik, sudah 3 hari ini Joko dan Joni tidak saling menegur. Setiap bertemu, keduanya memalingkan muka. Ini terjadi sejak mereka berebut buku 5 sekawan punyanya Samuel. Jadi ceritanya 3 hari yang lalu Samuel membawa buku petualangan 5 sekawan yang sangat menarik. Semua teman Samuel ingin meminjam buku itu. Ketika tiba giliran Joni, Joko merebutnya sehingga mereka berdua tarik-menarik memperebutkan buku itu. Karena takut bukunya rusak, Samuel mengambilnya kembali dan menyimpannya di dalam tas. Tentu saja Joko dan Joni tidak bisa membaca buku itu. Nah, hari ini Pak Iwan, guru mereka, mengumumkan tentang sebuah perlombaan antar kelas. Jadi, dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, tiap kelas harus mengirimkan wakilnya sebanyak 2 orang untuk mengikuti lomba menyanyi dan juga bermain musik. Dan setelah diadakan rapat kelas, dengan berbagai pertimbangan, akhirnya kelas memutuskan deh bahwa Joko dan Joni menjadi wakil kelas untuk mengikuti lomba tersebut. Si Joni memang memiliki suara yang sangat merdu, sedangkan Joko pandai bermain gitar. Adik-adik, Joko pun merasa bingung. Ia kan masih marah sama Joni. Dan kalau berlatih dalam keadaan saling marah, pasti tidak nyaman. Sementara itu, kalau menang, Joko pasti akan jadi terkenal di sekolah. Joko pun mulai berpikir dan berkata dalam hatinya, "Demi menjadi terkenal di sekolah, aku harus berbaikan dengan Joni. Berarti aku harus minta maaf kepada Joni," kata Joko dalam hati. Demikian juga dengan Joni.
Hadiah yang akan didapatkan apabila mereka menang sangatlah menarik. Demi hadiah itu, aku harus berbaikan dengan Joko, kata Joni dalam hati. Joni sangat yakin akan memenangkan perlombaan itu. Suaranya sangat merdu dan permainan gitar Joko belum tertandingi di sekolah mereka. Akhirnya adik-adik, keesokan harinya Joko dan Joni bertemu dan berbaikan. Mereka akhirnya berlatih bersama demi mendapat hadiah dan menjadi terkenal. Dan hari yang dinantikan pun tiba, di mana Joko dan Joni mengikuti perlombaan. Tetapi adik-adik, betapa sedih hati mereka ketika mereka mendengar pengumuman bahwa mereka tidak memenangkan perlombaan itu. Joko dan Joni pun saling menyalahkan dan mereka marahan lagi deh. Nah adik-adik, apa yang dilakukan Joko dan Joni sama seperti peribahasa kita tadi, ada udang di balik batu. Artinya ada keinginan lain di balik kebaikan yang mereka lakukan. Joko dan Joni tidak tulus hatinya ketika mereka saling memaafkan. Mereka masing-masing punya tujuan lain, yaitu demi mendapat hadiah dan juga menjadi terkenal. Pokoknya mereka berdua ada maunya deh. Adik-adik semua, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan hal yang demikian kepada kita. Tuhan Yesus mengampuni dosa kita bukan karena ingin mendapat hadiah atau pujian dari kita. Semua itu Yesus lakukan semata-mata karena Ia mengasihi kita, sehingga Ia mau mengampuni kita semua. Yesus tidak mempunyai tujuan lain selain ingin kita terbebas dari hukuman akibat dosa. Dan karena kasih-Nya yang begitu besar, sehingga Ia rela datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Tidak ada udang di balik batu dari keselamatan yang Tuhan berikan. Semua hanya karena kasih-Nya kepada kita. Haleluya. Adik-adik, ayo kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang tulus padaku. Aku juga mau mengasihi-Mu dan juga mengasihi sesamaku dengan tulus. Amin.